Shalom saudara, bertemu dengan saya di channel Logos Everyday. Bersama dengan saya, Sinuyu. Pada saat ini saya mengangkat satu topik yang mungkin Anda bertanya-tanya mengapa saya mengangkat topik demikian sesuai dengan thumbnail yang ada di video ini. Gereja menjadi salah satu pintu neraka. Kita tahu bahwa neraka itu adalah penghukuman bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kenapa gereja bisa menjadi salah satu pintu neraka? Bukankah gereja itu adalah milik Kristus yang berisikan orang-orang percaya yang mengakui tentang penebusan Kristus di dalam hidup mereka? Perlu saya garis bawahi bahwa ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, perlu saya beritahu bahwa ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu adalah langkah awal kita memasuki persekutuan dengan Tuhan, dan kita masuk dalam ibadah atau di dalam sebuah organisasi yang kita sering sebut sebagai gereja. Namun perlu kita perhatikan pertumbuhan iman seseorang, pengetahuannya akan Allah yang benar, bagaimana ia hidup, bagaimana ia harus melakukan perintah-perintah Tuhan, tergantung pada gereja di mana dia berada. Untuk itu saya berkata kepada kita semua, ketika saudara berada pada satu gereja tertentu, perhatikan pengajarannya. Perhatikan apa yang diberitakan oleh para pemimpin, para pendeta, para gembala, atau para rohaniawan yang ada di gereja itu. Kedua, perhatikan cara hidup para pelayan Tuhan yang ada di situ. Apakah yang mereka beritakan sesuai dengan apa yang mereka lakukan? Memang saya percaya bahwa setiap manusia pasti mempunyai kesalahan, tidak sempurna dalam berperilaku. Tetapi ingat baik-baik, kita jangan terjebak dalam kata itu. Karena kita manusia akan menuju pada kesempurnaan yang dikatakan oleh Kristus itu, yaitu serupa dan segambar dengan dirinya. Saudara yang terkasih, gereja akan menjadi salah satu pintu neraka jika gereja tidak mengkhotbahkan tentang Injil. Gereja menjadi pintu neraka jika khotbahnya hanya mengedepankan berkat-berkat jasmaniah, tentang pemulihan, tentang kesembuhan, tentang berkat-berkat secara jasmani. Akhirnya apa? Gereja hanya berfokus pada hal-hal lahiriah saja tanpa memperhatikan yang lebih utama yang dibutuhkan oleh jiwanya, yaitu pengajaran yang murni sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang sedang menyaksikan video saya ini, berhati-hatilah ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari semua berjemaat di salah satu gereja. Jangan terjebak dengan berkat-berkat yang ditawarkan oleh orang-orang yang mengatakan dirinya. Untuk itu saya katakan bahwa kita jangan terjebak dengan rayuan-rayuan ataupun tawaran-tawaran yang kita dengar dari orang-orang yang telah mengatakan dirinya sebagai pemberita-pemberita firman Allah, sedangkan mereka adalah serigala yang berbulu domba. Bapak, Ibu, masuk gereja belum tentu kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena ada banyak hal-hal dunia yang dikemas dengan firman Tuhan seolah-olah alkitabiah, tetapi isinya meracuni kehidupan kita. Untuk itu bijaksanalah ketika saudara beribadah, bijaksanalah ketika saudara mendengar firman Tuhan, bijaksanalah ketika saudara mau beribadah di suatu tempat tertentu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.